derajat orang yang tahajud, qiyamul lail dengan cara husnul khuluq. Ya, dengan cara husnul khuluq. Tentu kita bagaimana mengetahui husnul khuluq? Ya, tentu lewat guru-guru kita, tentu lewat ustadz-ustadz kita yang membimbing kita untuk senantiasa husnul khuluq. Kemudian pada malam Jumat, ya, pada malam Jumat jangan sampai kita itu tidak memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholawat, baik itu tahlil, baik itu takbir, baik itu tahmid. Semua itu kita perbanyak khususnya malam Jumat. Ya. Terlebih orang Indonesia itu kadang-kadang malam Jumat lagi itu adalah sebuah momen itu adalah sangat berharga. Sampai mereka itu membersihkan kubur orang tuanya, ya, mengganti kembang daripada kubur orang tuanya. Ya. Kita tahu artinya legi itu, jadi bagaimana, ya, sesuatu yang manis itu adalah masakan ataupun hidangan yang nikmat. Ya, makanya mereka itu tidak mau pada malam Jumat lagi itu, ya, kubur orang tuanya atau di rumahnya tidak dibacakan Yasin ataupun tahlil. Kemudian faedah tahlil itu luar biasa. Faedah la ilaha illallah itu sangat-sangat besar. Karena dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda man qala la ilaha illallah. Ya, kita tadi tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, lewat ucapan tersebut, sebab ucapan tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ya, yang memiliki 70.000 lisan. Ya. Lil kulli lisanin 70.000 lughah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, seekor burung yang memiliki 70.000 lisan. Setiap lisannya memiliki 70.000 bahasa. Kemudian semua lisan itu apa itu, Ustaz? Daripada 70.000 yastaghfirun Allah, ya, beristighfar kepada Allah, ya, lahu wa man fa'ala kata wa kata, ya, utiya fil jannah 70.000 madinah, bi kulli madinah 70.000 qasr, bi kulli qasrin 70.000 hawra, amsalu hadhihi al-jazabat, ya, al-baridah allati la yaghduha wa yarti'uha min ahdabi imma yakuna fi ghayatil jahli wa imma yakuna sendiri. Jadi dikatakan penting bagi kita itu berzikir, karena dikatakan ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah bahwasanya berzikir kepada Allah mengangkat hati. Ya, man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Barang siapa ya Pak yang berkata la ilaha illallah masuk ke dalam bentengku. Kekuatan orang itu, mukmin itu, mau tahu kekuatannya iman itu adalah bagaimana rohanianya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berzikir. Ya, lewat berzikir. Dia lagi santai, lagi diam, berzikir.
lagi nunggu ngantri zikir. Tapi bukan berarti zikir itu tidak menyesuaikan tempat, tidak. Zikir itu tetap menyesuaikan tempat. Ya. Ada zikir yang luar biasa di mana saja, bagaimana saja bisa. Seperti apa itu, Ustaz? Sholawat. Ya, termasuk min anwa'i zikir, sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk daripada anwa' zikir. Macam-macam zikir. Maka ya, bersolawat kepada Nabi dalam keadaan apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan amalan ataupun zikir lainnya yang memerlukan etika, akhlak. Sholawat Nabi apakah diperlukan akhlak? Iya, tetap. Akan tapi dari mulianya Allah, ya, dari rahmatnya Allah, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, mereka yang bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterima. Makanya kalian ini khususnya malam Jumat, Ustaz, apakah ada amalan yang amalan itu sama dengan amalannya Gusti Allah? Ada nggak? Ada. Bisa kita amalkan? Bisa. Apa itu? Sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dikatakan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu shallu. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sebelumnya itu ya. Innallaha sholli Gusti Allah, malaikat dan para malaikatnya yusholluna 'alan. Memang bersalawat itu ya, apakah seperti salawat kita? Tentu tidak. Ya, makanya dikatakan di situ apa? As-shalatu minallahi ar-rahman. Sholawat dari Gusti Allah itu adalah menurunkan rahmat kepada siapa? Hambanya. Ya, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholawat dari malaikat. Apa sholawat dari malaikat? Malaikat bersalawat kepada Rasul. Maksudnya apa? Ayastaghfirunallah, apa yastaghfirullah lahu. Ya, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Untuk siapa, Ustaz? Baginda Rasulullah. Apakah baginda Nabi banyak dosanya? Tidak. Maksum. Beliau itu maksum, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi istighfar tadi ya adalah untuk meninggikan, mengangkat derajatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diangkat derajat. Dan yang terakhir as-shalah, salawat dari siapa? Manusia. Apa salawat dari manusia? Adalah ad-du'a. Jadi kalau kita bersalawat itu satu salawat jelas ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man shalla alaihi sholatan wahidah sallallahu biha alaihi asyara kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat satu salawat, maka Gusti Allah akan bersalawat ataupun memberikannya imbalan berapa kali balasan? 10 salawat. Rahmat diberikan kepada Allah, diberikan kepada kita sebab kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai nih malam Jumat kita cuma ngomong qil wal qal, ya, ngomong sana ngomong sini nggak ada faedahnya lah. Akan tapi apa? Basahi lidah kita dengan berzikir, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diniatin, ya Allah, malam ini saya mau bersolawat kepada Rasul ya sebanyak 10.000 dengan harapan akhlak saya bisa seperti akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya bisa mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayak gitu. Mau baca maulid, niati, ya Allah, ya saya baca maulid ini karena kecintaan saya kepada Rasul, maka bayar ataupun ganti, ya, berikan imbalan, ya, cinta yang saya punya dengan rahmatmu, dengan syafaatnya baginda Rasul sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, ya. La ilaha illallah, ya. Kemudian banyak sholawat. Ya, perlu kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Karena ya orang amalan yang paling tidak perlu ijazah itu sholawat. Kalau yang lain kamu nggak punya ijazah, ibarat kamu masuk rumah tapi nggak punya kunci, ya itu ijazah. Tapi kalau sholawat adalah sebuah amalan yang tidak perlu ijazah. Kenapa? Karena ijazahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Jadi sholawat itu apa perlu isi kata lagi. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Atau Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali. Atau seperti besok sore salat seperti ini Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad. Ya Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli 'ala. Atau mau sholawat apa Ustaz? Sholawat fil balad diulang-ulang. Bagus. Ya, sholawat fil balad. Allahumma sholli 'ala Muhammad khairil bariyah. Sholawat sallim wa sallim 'ala auladina qibana ahbabana. Atau mau sholawat apa busyra? Allahumma sholli 'ala sayyidina sahibil busyra salatan bashir biha auladina ajmin misyan mu'allimna wa talabatina wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil. Atau sholawat nariyah. Apa sholawat nariyah? Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tan hallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurab wa tuqta bihil hawaid batunalu bihil raghaib husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin.